Kepala bersama. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, kalau kami kembali boleh mengadakan ibadah Tuhan, walaupun kami secara online, tapi kami percaya Roh Kudus tetap bekerja, memberkati kami satu persatu Tuhan. Kalau kami undang, kau hadir tengah-tengah ibadah kami pada siang ini Tuhan, kau memberkati setiap kami Tuhan, baik dimanapun kami berada, Tuhan kau berkati Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu, biar firman-Mu yang sampaikan boleh tertanam simpan hati kami, tumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Kita akan membuka kitab kita, mari kita baca dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Di sini kita mencatat nama burung Raja Wali. Saudara, dalam dunia ini ada burung, ada ayam. Saudara, sama-sama binatang bentuknya hampir sama punya sayap. Ya, mungkin kalau disebut ciri-ciri mungkin hampir sama, tapi kalau dikasih gambar, saudara itu tanpa dikasih sebutin apa, saudara bisa tahu ini ayam, ini burung. Nah, itu beda ya, saudara. Tapi saudara, bahwa yang menarik bahwa burung itu bisa terbang, katanya kalau kelompok burung yang masuk keluarga burung bisa terbang, tapi kalau yang masuk dalam keluarga ayam itu nggak bisa terbang. Ya, macam-macam ayam, ada ayam kampung, ayam pejantan, ayam kate dan sebagainya. Ayam itu semua nggak bisa terbang. Ya, kenapa? Karena katanya ayam itu keberatan badan, jadi dia nggak bisa terbang. Beda dengan burung yang masuk dalam keluarga burung itu dia bisa terbang. Tapi ada juga burung yang nggak bisa terbang. Ya, ada burung onta, burung kasuari, burung penguin, nah itu nggak bisa terbang, saudara. Dan di antara burung yang terbang itu, kita mencatat satu keistimewaan dari burung namanya Raja Wali. Saudara, kalau kita membaca soal, mencari tahu soal burung Raja Wali ini, punya keistimewaan dibanding burung yang lain, ya. Jadi burung Raja Wali ini dia merupakan burung dengan usia terpanjang. Jadi Raja Wali itu bisa hidup sampai usia 70 tahun, dengan di tengah-tengah masa usia 40 tahun dia harus mengalami transformasi. Dan istimewanya Raja Wali apa? Burung Raja Wali itu dibanding dengan burung yang lain, itu umpama suatu kali semua jenis burung lagi terbang di udara. Mereka terbang bersama. Dan lagi terbang itu terbang kencang. Nah, bedanya burung Raja Wali dengan burung yang lain adalah burung yang lain itu langsung segera mereka turun ke bawah, ke bumi dan mencari tempat perlindungan. Nah, bedanya dengan burung Raja Wali apa? Justru di tengah badai itu, Raja Wali dia malah membuka sayapnya, dia bentangin sayapnya, supaya dia ngikutin badai, malah dia terbang tambah tinggi, saudara. Kenapa Raja Wali bisa begitu? Karena Raja Wali punya sayap yang kuat. Dan untuk mencapai sayap yang kuat itu, Raja Wali harus mengalami suatu proses. Jadi katanya ceritanya itu, kalau Raja Wali itu lagi kecil, kan burung Raja Wali itu demennya dia itu membuat sarang di tempat yang tinggi, bisa di atas gunung-gunung batu, di atas pohon yang tinggi, ataupun pokok tempat-tempat yang tinggi. Raja Wali itu nggak mau bikin sarang di tempat yang rendah. Dan pada waktu di tempat sarang yang tinggi, pada waktu Raja Wali itu melahirkan anak, anaknya masih kecil. Dan begitu usia yang cukup, nah induk Raja Wali ini mulai melatih anaknya terbang. Caranya gimana? Dari tempat yang tinggi itu oleh Raja Wali sarangnya dibongkar, saudara, dihancurin. Nah begitu sarangnya dihancurin, dari tempat tinggi anak
Raja Wali yang belum bisa apa-apa, mau nggak mau dia berusaha, ya dia tepak-tepakin sayapnya gitu ya, dia kepak-kepakin. Walaupun emang nggak bisa, akhirnya ya itu matinya dia berusaha setengah mati, tapi akhirnya dia akan jatuh. Nah, dia jatuh ke bawah, dan sebelum dia sampai ke bumi, induk Raja Wali ini dengan secepat kilat dia langsung turun terbang ke bawah, dan dia tangkap anaknya, saudara, sampai dia ada di atas pundak Raja Wali. Dia bijak lagi naik terbang. Nah, begitu sampai di atas, di tempat yang tinggi gitu, dia terbalikin lagi anaknya, saudara. Anak Raja Wali, wah, di tengah angkasa itu, wah, Raja Wali kecil ini, dia harus kepak-kepak sayap lagi, dia usaha terus. Dan begitu udah sampai mau jatuh ke bumi lagi, secepat kilat lagi induk Raja Wali harus mengangkat anak Raja Wali tersebut, saudara. Nah, itu terus ada satu proses, saudara. Makanya akhirnya sampai satu saat, begitu anak Raja Wali sudah mulai dia bisa terbang. Saudara, hidup kan kita ini kadang mungkin Tuhan sedang mengalami satu proses ya pada kita. Tuhan ingin agar kita bisa menjadi seperti Raja Wali. Kita bisa menjadi burung yang kuat ya, kita menjadi orang Kristen yang kuat. Kan orang Kristen yang seperti ayam ya. Kalau ayam itu nggak pernah latihan terbang. Ada satu ilustrasi, saudara ya, mengapa ini ada katanya suatu kali induk Raja Wali ini sedang bertelur. Nah, dia mau bertelur, ternyata katanya nyasar. Nggak tahu gimana, kita pokoknya dia nyasar, salah, telurnya itu akhirnya jatuhnya di kandang ayam. Nah, lalu di kandang ayam inilah, akhirnya ternyata oleh si induk ayam, telur Raja Walinya ini ditetesin gitu. Dan akhirnya menetaslah anak Raja Wali ini. Dan begitu menetas, dia bermain bersama dengan anak-anak ayam. Suatu kali pada saat anak Raja Wali sedang bermain dengan anak ayam itu, dia melihat ada satu ekor burung Raja Wali terbang tinggi di atas. Dan dia melihat, dan dia bilang dengan teman-teman ayamnya katanya, wah enak ya kalau bisa kayak burung Raja Wali itu ya, bisa terbang tinggi gitu. Tapi teman-teman anak ayam bilang, kamu ngimpi aja, katanya. Kamu jangan ngimpi, kita ini ayam. Ayam tuh nggak bisa terbang. Yang bisa terbang tuh burung Raja Wali. Nah, si anak Raja Wali ini nggak sadar, nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya Raja Wali. Tapi karena dia berada pada lingkungan anak ayam, dia biasa bergaul ya, jadi dia tidak pernah latihan terbang, sehingga dia merasa bahwa iya saya hanya ayam nggak bisa terbang. Ada banyak orang Kristen seperti gitu, saudara. Jadi kita Tuhan lahirkan, Tuhan bentuk kita orang Kristen untuk bisa menjadi seperti Raja Wali. Tapi kadang kita sih masa, udah Tuhan saya nggak bisa, saya lemah, saya orang bodoh, saudara. Nah, kadang kita seringkali dalam hidup kita pikir seperti itu, saudara. Tapi saudara, ini kita mau belajar, saudara, dari ayat Yesaya 40, ayat 31, bahwa kita itu Raja Wali. Dan bagaimana kita bisa menjadi seperti burung Raja Wali, kita bisa bertahan di dalam badai. Dalam ayat ini, dalam 31 yang awal jelas dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita bisa kuat, kita bisa terbang tinggi Raja Wali jika kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, mungkin ya ini banyak orang waduh menantikan kapan dokter menemukan vaksin, ya kan? Atau mungkin ini kapan kita mungkin nantikan dapat pertolongan, dapat baksos, dapat sembako. Kita seringkali menantikan. Saudara, orang yang menantikan Tuhan, ada orang yang menantikan kekuatan dari Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, hubungan dari Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menanti kekuatan dari Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menanti pertolongan dari Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak melihat kepada situasi kondisi, tidak mengandalkan manusia, tidak melihat apapun, tapi dia hanya fokus menanti berharap kepada Tuhan. Saudara, kadang hari-hari ini orang-orang Kristen mulai diajar kita untuk nggak bisa andalin kepada siapapun. Mungkin hari ini kita melihat, waduh, mengharapkan tim medis, dokter bisa segera menemukan obat, ya kan? Perusahaan-perusahaan farmasi mulai menemukan obat. Tapi sekarang kita melihat bahwa tim medis, kedokteran pun sudah mulai kewalahan, ya kan? Kalau kita menghadapi penyakit ini, ternyata tim medis pun akhirnya ada yang kena, ada yang meninggal. Padahal kalau kita pikir, orang-orang medis, orang kedokteran, mereka pasti orang yang mengerti soal penyakit. Mereka adalah orang-orang
yang menggunakan peralatannya tuh lengkap. Mereka nggak mungkin mereka nggak ngerti dan mereka pakai secara lengkap, ya kan? Pakai ikutin aturan, ikutin prosedur kesehatan yang ketat, yang luar biasa. Tapi akhirnya kita melihat mereka pun juga akhirnya mulai ada yang terpapar, mulai ada akhirnya ada yang meninggal. Mungkin hari ini kita seringkali kita mengandalkan pada bos kita, orang kaya, kita tiap bulan dikasih, disubsidi, kita andalkan gereja. Tapi kita lihat sekarang orang-orang kaya, banyak duit, usaha pun hari-hari ini udah mulai goyang, saudara, udah mulai gelisah. Usaha-usaha mereka ada mulai terhenti. Ya kan? Makanya pemerintah pun sekarang juga sudah mulai khawatir ini gimana melihat angka pengangguran yang ternyata lebih menakutkan daripada angka korban COVID itu sendiri. Yang korban penyakit COVID meninggal hari ini udah mungkin hampir sekitar 1.500. Tapi jumlah penganggurannya udah jutaan, saudara. Nah, angkanya lebih menakutkan. Nah, sekarang pada yang sama ini mungkin kita ngandelin, bos kita, ngandelin para donatur, mengandalkan siapa yang bisa bantu kita. Tapi sekarang ternyata mereka pun juga mengalami masalah, saudara. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau kita menantikan manusia, kita menjadi lemah, kita menjadi loyo, nggak punya pengharapan. Tapi saudara, kalau kita menantikan Tuhan, kita tetap kuat. Amin, saudara. Dan yang setuju menantikan Tuhan, tak kuat kita lambaikan tangan saudara. Kita tetap percaya saudara, menantikan Tuhan. Tapi masalahnya hari ini orang itu maunya segala sesuatunya serba instan, serba cepat. Betul nggak saudara? Saudara pesan makanan, maunya yang makanan instan, cepat. Udah jadi, gitu kan? Coba saudara makan ke restoran mana, Chinese food, saudara duduk. Ya tunggu ya, pesan makan. Udah selesai pesan makan, tunggu dulu, dimasak dulu. Setengah jam nggak keluar-keluar. Apa saudara nggak mulai gerutu, saudara? Saudara mulai gerutu. Manusia itu sekarang kadang maunya cepat, saudara. Padahal kalau menantikan Tuhan kadang butuh waktu, butuh melalui suatu proses. Ya, hari ini kita perlu merubah. Kita ikuti belajar, ikuti jalannya Tuhan, jangan ikuti apa yang mau kita. So, ada satu cerita. Ada ceritanya seorang kaya. Ada cerita seorang kaya. Orang kaya ini katanya suatu kali punya masalah penglihatan. Lalu dia mulai berobat ke dokter, nggak sembuh. Dia mulai ke luar negeri, nggak sembuh. Mulai ke negara maju, pengobatan. Dia mau berobat supaya matanya bisa kembali normal. Akhirnya ternyata nggak sembuh. Tapi akhirnya dia pulang kembali. Nah, terus pulang, lalu katanya ada orang kasih tahu gini, dokter, Pak, coba, kata di kota kita ada seorang tabib. Dia cuma cincin pengobatan pakai tradisional. Katanya dia cukup hebat, cukup bagus, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Akhirnya orang kaya ini dia pergi, dia kunjungi cincin tersebut. Lalu pada saat dia kunjungin, dia ceritakan masalah, terus akhirnya oleh tabib ini hanya bilang, oh gampang Pak, obatnya Bapak hanya perlu fokus pada hal-hal yang hijau-hijau. Jadi fokus penglihatannya pada yang berwarna hijau. Terus akhirnya Bapak ini mulai kan, karena dia orang kaya, wah dia keluar katanya saya harus hijau. Dia masuk rumah terus dia panggil membantunya, semua kayanya, katanya cat semua barang yang di rumah ini warna hijau. Terus semua barang-barang di rumah ini harus hijau. Pokok kalau ada baju, pakaian, barang yang warna hijau, buang semua. Ganti baru hijau. Wah, semua karyawannya manggil tukang. Semua rumah dicat hijau. Barang cat pilih yang hijau. Jadi semua barang yang nggak hijau dibuang-buang yang ganti hijau. Semua dia kata fokus warna hijau. Dan setelah jalan berapa lama terus akhirnya, wah kayaknya udah mulai mengalami kebaikan, lumayan enak. Nah, suatu kali dia sedang telepon lagi dengan si tabibnya ini. Nah, terus tabibnya ini telepon, udah mulai baikan, udah enakan. Oh ya baik, nanti saya akan ke rumah, saya akan periksa, kata si tabib. Oh ya, kata ini. Nah, begitu tabib itu datang ke rumah, dia ketuk pintu. Nah, begitu dia masuk ke halaman, tabib ini menggunakan baju kuning, warna kuning. Nah, oleh pelayannya si orang ini, wah langsung diambil cat, dia siram tuh baju kuning. Wah,
Si tabibnya kebingungan ya, loh kenapa kok disiram sama cat warna hijau katanya. Ya, soalnya tabib bos saya ini lagi maunya ngelihatnya warna hijau, dia lagi fokus warna hijau. Wah, tabib ini ketawa, dia bilang, kamu mau warna hijau tapi busa semua sekeliling diubah jadi hijau katanya. Kamu lihat tuh langit biru, kamu nggak mungkin ubah langit kamu cat hijau katanya. Sebenarnya itu gampang kata, gimana? Ya tinggal suruh bos kamu pakai kacamata hijau dan semua yang dia lihat akan jadi warna hijau, dia bilang gitu. Nah, saudara, dalam kehidupan kita itu kadang itu yang keadaannya, saudara. Kita kadang mengharapkan lingkungan sekeliling kita usah ubah, saudara. Tapi sebenarnya kita bisa merubah diri kita sendiri dengan fokus, ya. Jadi kita fokus pada menantikan Tuhan. Jadi kita jangan lihat pada sekeliling situasi kondisi, saudara. Saudara, Tuhan mungkin bekerja melalui suatu waktu, suatu masa. Ya, mungkin kalau ada lagu jangan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan punya waktu. Nah, hari ini sambil menunggu waktunya Tuhan, kapan Tuhan akan memulihkan bangsa ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, baik. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan sambil kita menantikan waktunya Tuhan, sampai menantikan Tuhan? Yang pertama kita buka dari Roma 13 ayat 1 dan yang kedua. Roma 13 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya. Roma 13 ayat 1 dan 2, kepatuhan pada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, yang pertama sampai menanti dalam Tuhan, kita tetap harus ikuti, lakukan instruksi dari apa yang sudah pemerintah tetapkan. Hari ini ya, lagi rame, ya kan? Tagar tim medis kata-katanya Indonesia terserah, suka-suka aja gitu, saudara. Kenapa? Katanya disuruh jangan pulang mudik, bandara dan pelabuhan penuh. Disuruh tinggal di rumah, mau penuh, saudara. Katanya jadi rakyat udah mulai berapa bulan bertahan itu akhirnya mulai juga gerah gitu kan, akhirnya mereka nggak ikutin aturan. Saudara, sambil menantikan waktunya Tuhan, kita tetap ikutin arahan dari pemerintah. Kalau pemerintah suruh tetap diam di rumah, kita diam di rumah. Tetap ikuti prosedur kesehatan, harus cuci tangan, ya kita cuci tangan. Jangan pergi kumpul-kumpul, ya kita jangan kumpul-kumpul. Kalau masih belum boleh ibadah, ya kita jangan ibadah gitu, saudara. Kita nantikan, nanti kapan, kalau emang udah waktunya Tuhan bilang boleh ikut ibadah, ya kita mulai ibadah. Misalnya ibadah terbatas, ya kita ikuti, kita lakukan, saudara. Arahan-arahan dari pemerintah-pemerintah yang ada, ya, termasuk dari mungkin kalau dari gereja, arahannya mungkin dari BPH, dari BPD, dari ketua wilayah, ya, kemudian dari gembala, saudara, ya kita ikuti arahan-arahan mereka karena mereka pasti memberikan yang terbaik, saudara. Jadi jangan pada masa wah saya lebih pintar atau saya lebih hebat, ya. Jadi saudara masa nggak mau ikutin, saudara. Jadi saudara mau saudara sendiri, nggak boleh, saudara. Orang saudara kalau nggak mau pemerintah yang begitu, saudara sendiri orang yang melanggar. Contohnya, disuruh tinggal di rumah, dia nggak tinggal di rumah, dia jalan-jalan, dia pergi. Nanti kalau ya udah yang kena penyakit siapa? Ya orang yang melanggar, saudara, orang yang jalan-jalan. Nanti kalau udah kena penyakit harus masuk rumah sakit. Yang harus masuk rumah sakit siapa? Ya orang yang melanggar, saudara. Nanti harus pakai alat ventilator, yang harus pakai siapa? Ya orang yang nggak taat, saudara, yang harus pakai. Nanti belum lagi peralatan medis lain, harus pakai alat bantu makan, alat infus. Nah, semua adalah orang yang melanggar, yang kena penyakit. Tapi kalau saudara tetap taati aturan, saudara stay di rumah, ya saudara ya, usahakan cari ya, supaya jangan sampai tertular. Ya saudara yang nggak tertular, ya saudara yang taat. Saudara, makanya saudara ini kita belajar
kita hati para pemimpin-pemimpin kita di atas, gembala, baik saudara ketua wilayah, ketua BPD, BPH, pemerintah, semua kita ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang pertama, kami menanti Tuhan, kita ikuti arahan mereka. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan? Kita buka dari Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Saya bacakan ya, udah ketemu semua yang udah ketemu, lambaikan tangan. Ya, udah ketemu, baik, saya akan bacakan. Sebab siapakah kira kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dulu membuat tanggalan biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang lawan raja lain tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang dia datanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan memutuskan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan cara-cara perdamaian. Nah, jadi dalam Alkitab kita mesti bisa membuat pertimbangan, kita mesti bisa buat perhitungan ulang. Jadi kita mungkin merubah ya kebiasaan-kebiasaan saudara, mungkin saudara yang lama ini seminggu 3 kali makan di mall, ya mungkin sekarang dirubah saudara 2 minggu sekali makan di mall, ya kan? Saudara mungkin yang sama ini biasa kalau ngopi ke Starbucks, ya sekarang ngopi ya belilah kopi saset seduh sendiri di rumah. Nah ini kita butuh pertimbangan-pertimbangan, butuh perhitungan ulang saudara. Hari-hari ini semua orang pasti akan ada terdampak ya saudara. Jadi harga-harga minimal itu pasti akan naik, bahan-bahan juga lumayan akan nambah sulit saudara. Jadi kita pasti akan ada imbasnya. Maka itu dari sini kita perlu memikirkan, pertimbangkan ya setiap pertimbangan kita, perhitungan kembali ya apa setiap kehidupan kita. Mulai kita belajar merubah kebiasaan-kebiasaan kita, mungkin yang bisa kita ubah, kita mesti belajar ubah. Ya, saudara, mulai kita belajar mengumpulkan, saudara. Yusuf pada waktu masa ke 7 tahun, Yusuf tahu akan ada kesulitan. Nah, dia mulai menyimpan, mengumpulkan, supaya pada masa kesulitan pun dia tetap bisa bertahan, saudara. Nah, ini saudara firman Tuhan. Jadi hari-hari ini, ya kita nggak tahu ini kapan berakhir. Ya, mungkin saudara juga udah dapat prediksinya pasti akan prediksi akan lama ya, kita nggak tahu. Kita bisa berdoa minta Tuhan yang percepat ini krisis ini saudara. Ya mungkin kita lihat di negara Cina ya, ada saudara mungkin ramai udah mulai buka dengan protokol kesehatan yang super ketat saudara ya, mau sekolah mau bekerja itu protokol kesehatannya luar biasa. Nah, ya atau mungkin di negara lain mana katanya ada yang udah mulai buka, ternyata kena lagi. Waduh, ini saudara. Jadi kan untuk memulihkan ekonomi aja nih, nggak tahu sampai berapa masa ke depan. Nah, sebab itu saudara, ya ini mari yuk kita ajak kita semua jemaat bijaksana, kita memperhitungkan kembali, ya membuat perhitungan kembali terhadap semua keuangan kita, ekonomi kita, setiap kebiasaan kita, ya coba kita pikirkan kembali. Ya, karena termasuk gereja juga harus nanti akan ada, kita mesti pikir lagi ya. Nah itu saudara, pada hari ini makanya itu saya tidak banyak firman Tuhan, tapi kita tetap percaya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan dapat kekuatan baru. Kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Nah, dengan kepak sayapnya akan bertahan di atas badai. Amin saudara. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Saya nggak panjang-panjang lagi, saudara, firman Tuhan. Mari kita akan lihat satu pujian. Di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan,
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau lah perisaiku, engkaulah perisaiku, saat badai hidup menepakku, dalamku memulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena itu selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang ini Tuhan. Kami bersyukur buat janji Tuhan dalam hidup kami, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kami akan terbang seperti burung Raja Wali, tinggi mengatasi langit Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan firman-Mu Tuhan, bahwa di tengah-tengah pada hidup kami Tuhan, di tengah masalah penyakit, tengah masalah ekonomi, tengah masalah keamanan, tengah masalah sosial Tuhan. Kami bersyukur ada janji Tuhan, ya Tuhan yang beri kekuatan, beri penyertaan, beri perlindungan bagi kami orang yang menantikan Kau. Terima kasih Tuhan, Kamu sudah bicara biar firman-Mu terus berbicara dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan pada siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara, baik. Mungkin untuk doa ini ada pengumuman, nanti saya nama Yang mau